Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Juliana Karim dengan NIM 2452000129 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dengan materi organ pernafasan pada hewan. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini kita dapat klik mulai. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan organ pernafasan hewan secara tepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan organ pernafasannya secara benar. Yang ketiga, siswa dapat menemukan persamaan organ pernafasan hewan secara tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian organ pernafasan hewan dan fungsinya secara benar. Selanjutnya, kita masuk pada halaman menu. Pada halaman menu terdapat tombol materi, tombol menonton, dan tombol kuis. Apabila kita klik tombol materi, maka akan masuk pada halaman materi. Dan apabila kita mengklik tombol menonton ataupun kuis, kita akan masuk pada halaman menonton dan juga kuis. Kemudian di bawahnya ada tombol anak panah ke kiri. Itu artinya kita akan masuk pada slide sebelumnya. Kemudian ada tombol bentuk rumah, itu merupakan tombol tampilan awal atau kita masuk pada slide pertama. Kemudian ada strap 3, itu artinya tombol profil atau ketika kita mengkliknya kita akan masuk pada halaman menu ini. Kemudian ada anak panah ke kanan, itu artinya kita akan masuk pada slide selanjutnya. Baik, kita coba klik tombol materi. Setelah kita mengklik tombol materi, kita masuk pada halaman materi. Nah, dalam media pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai organ pernafasan pada hewan katak atau amfibi, kemudian kelinci atau mamalia darat, kupu-kupu atau serangga, burung atau aves, kemudian ada lumba-lumba atau mamalia air, cacing, ikan, dan juga pada buaya atau reptil. Pertama, kita membahas organ pernafasan pada katak terlebih dahulu. Kita klik gambar kataknya ya. Setelah kita klik katak tadi, kita akan masuk pada halaman materi pada hewan katak. Nah, tahukah kalian, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Saat masih berupa kecebong atau saat berbentuk berudu, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Nah, ketika dewasa atau sudah menjadi katak dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Nah, oleh sebab itu, permukaan kulit pada katak itu selalu basah. Nah, itu agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, kita membahas kelinci. Kelinci termasuk hewan mamalia darat. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Contoh hewan mamalia darat antara lain ada kucing, kambing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Mamalia darat bernafas menggunakan paru-paru. Next, ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu termasuk kelompok hewan serangga atau insekta. Alat pernafasan serangga menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, sistemnya itu seperti udara masuk ke dalam trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang biasanya disebut dengan spirakel. Contoh serangga lainnya ada lebah, belalang, kumbang, kecoa, dan lain sebagainya. Kemudian ada burung. Burung bernafas menggunakan sepasang paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Nah, sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong paru-paru burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Selanjutnya lumba-lumba.
Lumba-lumba termasuk hewan mamalia air. Contoh hewan mamalia air antara lain paus, duyung, dugong, singa laut, dan lainnya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia itu menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, selanjutnya kita membahas tentang cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan juga berlendir. Selanjutnya, kita membahas tentang ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang biasa disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat pada belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Oke, yang terakhir yaitu buaya. Buaya termasuk kelompok hewan reptil. Reptil atau hewan melata adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh hewan reptil lainnya adalah ular, kadal, cicak, biawak, dan lain sebagainya. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Oke, materi yang kita bahas sudah selesai. Jadi di sini kita dapat mengklik tombol strip 3. Setelah kita klik tombol kuis, kita masuk pada halaman kuis. Nah, di sini saya membuat pertanyaan yang menggunakan makros. Mengapa menggunakan makros? Karena menurut saya itu mudah untuk mengetahui berapa skor ataupun berapa nilai yang didapatkan setelah menjawab semua pertanyaan. Nah, saya membuat 5 soal pertanyaan tentang pernafasan pada hewan, dan apabila benar maka setiap soalnya akan mendapatkan 20 poin. Langsung saja di sini kita kerjakan ya. Soal yang pertama, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat opsi A berjalan, B tidak terbang, C terbang, D tidur. Nah, di sini kita dapat mengklik jawaban yang benar. Jadi, menurut kalian yang benar mana? Kita langsung klik saja. Oke, ini adalah halaman untuk melihat skor setelah menyelesaikan ataupun setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan makro. Bagaimana cara melihatnya? Caranya dengan mengklik tulisan ini atau klik lihat skor, lalu akan muncul berapa skor yang didapatkan. Apabila tadi benar semua, maka akan mendapatkan skor 100. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah melihat video saya hingga habis. Media pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dasar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.